Saya menjawabnya dengan apa yang saya kenal dengan Tuhan pencipta saya bilang gitu. God of second chance, saya bilang gitu. Orang Tuhan yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat buat orang lain. So buat saya masa lalu, selama itu ada perubahan, selama itu ada Tuhan, bukanlah sesuatu yang saya takutkan, apalagi melihat dan menilai pengenalan saya sama Prila selama ini. Kenapa ya aku dulu bodoh banget, kenapa nikahnya kecepetan, kenapa, jadi banyak kenapa nggak dipikirin dulu, kenapa, walaupun sesudah proses perceraian rasa guilt dan kenapa itu masih so, God is in control. Jadi dia bilang memang harus ada Raina dulu. Nah itu menyentuh saya banget. Terima kasih karena kamu selama ini sangat sabar ya, sabar sama aku, nerima aku apa adanya, dan nggak pernah nyerah sama aku. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang penyanyi, penyiar radio, aktor, serta pembawa acara berketurunan Minahasa, Sulawesi Utara. Ia merupakan salah satu dari 5 anggota grup vokal Indonesia, Project Pop. Meskipun sudah lama berkarya, lagu-lagu mereka tetap dikenang dan diterima oleh generasi lama maupun yang generasi sekarang, sehingga eksistensi mereka tetap terjaga. Pada tahun 2005, ia menikah dengan seorang single mom, dan kini usia pernikahan mereka menginjak 20 tahun. Walaupun awalnya tidak mendapat respon positif dari lingkungan sekitar, namun tekad kuatnya untuk membangun rumah tangga yang harmonis menjadikan kedua pasangan ini masih saling mencintai hingga sekarang. Inilah Yosi Mokalu dan Aprilia Mokalu. Hai Kak April, Kak Yosi. Hai Anya. Aduh seneng banget deh akhirnya bisa hadir di sini. Karena ya pemirsa ya, kalau ketemu dengan Kak Yosi dan Kak April ini ada rasa damai, ketenangan dan sesuatu yang firm. Dan langsung pingin ngobrol mengenai jadi gimana sih mendapatkan energi itu bersama dengan pasangan. Banyak yang datang ya nanyain gimana ketenangan hidup itu bisa dihadirkan. Emang gitu ya kalau ketemu pasangan yang udah klop kayak panci sama tutupnya langsung jadi gitu dari awal? Tentu enggak. Tentu tidak. Tentu tidak dari awal. Tentu tidak dari Tapi awal. kalau klop itu relatif. Oke. Ya. Klopnya kalau hanya dalam permukaan, kita kan kayak menilai orang kayak ketemu temen. Masih karena ekspektasinya nggak banyak kalau temen kan. Wah saya sama dia nyambung ya. Cuman konteks nyambungnya di situ ya nyambung sebagai temen. Begitu kita punya ekspektasi pengen menjadikan orang yang nyambung ini jadi sahabat, nah itu ada pertimbangan lain lagi untuk klopnya. Nambah lagi nih levelnya nih. Betul, apalagi kalau pacaran atau suami istri bahkan, gitu loh. Beda lagi. Ada level klop tertentu. Aduh, sebelum ke arah klop-klopan itu ya. Sebenarnya gini, kayak aku pribadi itu kan fansnya Kak Yosi itu udah lama ya. Dari Thank you ya Anya. paling bisa Anya, bener banget. Anya atu kata. Thank you. Kedua Itu kata. lebih lama lagi tuh lagunya. Nah, tapi pingin tahu sebenarnya awal muasal karirnya Kak Yosi dulu nih, penasaran. Karena kalau saya kan taunya langsung dari karya-karyanya. Dan taunya dulu tuh pikirnya kan yang ada yang Padiangan Project, ya kan? Ada Project Jack P. Ya. Baru generasi ketiga katanya Project Pop. Tapi ini kan simpang siur ya, yang benar tuh gimana sih? Jadi ini adalah pertanyaan yang sering saya ulang, tapi dengan senang hati tentunya, supaya karena pertanyaan kamu itu mewakili banyak orang. Project Pop itu, kalau saya tarik dari depan ke belakang, adalah adiknya atau generasi berikutnya dari Project P. Nah, dan Project P itu adalah kelompok yang dulu terkenal dengan parodinya mereka. Toppingnya seperti Daan, Isur, Denny Chandra, Ju, ada ya kakak-kakak itulah kita menyebutnya. Dan mereka itu, atau tepatnya kita semua, berasal dari sebuah paguyuban atau kelompok yang namanya Padiangan. Which is, Padiangan itu adalah kelompok yang besar di Bandung dengan performansnya waktu itu adalah bentuknya kabaret. Nah, Padiangan namanya itu diambil dari 2 kampus.
Pajajaran dan Parahyangan. Karena apa? Karena anggotanya memang cuma dari Pajajaran dan Parahyangan. Begitu. Lalu satu dan lain hal, pisahlah mereka antara Padiangan dan Project P. Ya, masalah lebih detailnya abang-abang saya yang tahu. Karena saya termasuk yang bergabung. Waktu di Padiangan saya sempat ikutan. Tapi hanya sebagai apa ya, boleh dikatakan karena mereka tuh suka sekali melatih kampus untuk kabaret. Jadi karena saya di FISIP Unpar, saya dilatih sama Padiangan, saya ikutan sekali, dua kali, tapi tidak ikutan terus di sana. Tika lumayan dari awal tuh Tika, jadi dia ikut waktu dilatih kabaret, terus sempat ikut berapa kali dengan Padiangan, akhirnya ke waktu pecah Project P. Saya waktu pecah baru dihubungi lagi untuk diajak bergabung sama Project P. Jadi memang di bawah bimbingannya para senior itu. Iya. Nah tadi sempat mention Padiangan 6 juga. Padiangan 6 itu adalah sebuah produk dari Padiangan setelah pisah nih, ada Padiangan Project P yang mengeluarkan album juga. Nah itu yang bikin orang bingung, kok ada Padiangan 6, Project P, Project Pop, orang bingungnya di situ. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, waktu ketemu dengan Kak April itu di era Padiangan Project Pop udah ada dong? Sudah ada. Jadi sudah menjadi megastarnya juga dong. Itu megastar. Ya, karena dulu seru gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat awal ketemu itu Kak April kan statusnya single mom. Kak Yosi lajang dan sudah terkenal. Punya pacar. Oh, really? Iya. Pertama kenalan. Iya, kita kenalannya dia udah punya pacar. Oke, awal kenalan sebagai teman, ekspektasi awal, level awal teman. Terus kapan mulai menjadi ada ekspektasi sebagai pasangan, 2 level naik? Yosi, boleh? Saya yang jawab. Iya boleh. Saya akan jawab dalam bahasa Rusia. Astaga, nggak ada AI-nya untuk terjemah. Tidak ada nilai tambahnya juga ya. Jadi begini, kalau nggak salah itu perjumpaan ya, kalau dilihat dari perjalanan pernikahan itu kita sudah 20 tahun, berarti kita sempat bertemu pacarnya 1,5 tahun, mungkin 2 tahun sebelumnya ya kita bertemu sekitar 2003, 2004 di sebuah acara ulang tahun. Dikenalin temannya Prila dan anaknya ya, bukan temannya yang ulang tahun. Sih, actually. Enggak, mungkin temannya aku, saudaranya Botik. Saudaranya Botik. Dan saya sama Tika Botik itu diminta untuk nge-MC di acara tersebut. Jadi kita datang untuk nge-MC acara ulang tahun 17 tahun ya? Enggak, 6 tahun sayang. Masih kecil ya? Iya, 6 tahun. Iya, masih kecil. Orangnya soalnya udah gede sekarang. Jadi anak umur 6 tahun, mereka yang MC, aku datang sebagai sahabatnya dari yang orang tua. Dari yang mengundang. Ya. Nah, datang saya waktu itu ya pertama kali kenalan di situ bener casual banget. Saya juga datang waktu itu punya pacar, saya datang sama pacar saya, ya kan. Jadi after that, setelah kita kenalan juga dia gini nih kenalannya. Saya tahu kamu, saya ngefans loh. Saya kan suka Project Pop, dibilang gitu. Dia tiba-tiba ngomongnya kayak gitu. Jadi sama orang tua dari yang ulang tahun. Iya. Jadi ya udah kita kenalan biasa. Karena waktu kuliah, saya kan kuliahnya di luar. Saya bawa CD-nya dia. Oh my God, lucu banget. Iya. Ingat nggak lagu apa yang memikat dari Project Pop pada era itu? Waduh. Wagapat. Manter man. Ya. Terus kita nggak, abis itu kita nggak keep in touch, kita nggak ada perjumpaan apa-apa sampai ketemunya di gereja. Iya, jadi ketemu di gereja. Terus nggak ada, gereja kita tuh tempat duduk lagi rame, jadi nggak ada tempat duduk. Tiba-tiba dia mungkin mengenali aku dari pesta itu kali ya, acara ulang tahun itu. Jadi dia bilang, sini aja gitu, Pril. Oh ya udah, ada satu tempat duduk di sebelahnya dia. Jadi aku duduk sebelahnya dia. Terus biasa kan aku kalau lagi worship gitu,
menangisi kehidupanku, kan single mom ya saat itu. Oke. Masih kecil, single mom gitu kan saat itu. Berarti tahun itu usia berapa? Masih kecil. 27, 26 ya. Was very young. Sekarang anak kami aja udah umur 25 ya kan. Jadi di mata kami tuh aduh masih anak-anak banget gitu ya. Terus udah harus menghadapi itu. Jadi lagi sedih kali ya mungkin saat itu. Sudah selesai habis worship, nangis, duduk, pas duduk dia nggak ingat tapi aku ingat karena itu nyebelin. Jadi dia bilang, "Ayo oke, kenapa nangis? Banyak masalah ya?" Kesel banget aku digituin. Oke. Dan kebayang mukanya lempeng. Iya. Kamu lagi banyak masalah ya? Boleh nggak nanya apa-apa? Diam aja boleh nggak? Terlalu Iya, lempeng. terlalu lempeng dia. Oke. Iya. Latar belakangnya itu bersaudara cowok semua. Oke. Dan kita mungkin tidak pernah diajarin untuk hal-hal yang seperti itu, berempati, bersimpati. Lempeng aja ngomongnya lempeng tanpa bermaksud ngeledek dia yang lagi nangis gitu. Kan malu tapi ya sebelah-sebelah kan ada orang kan. Maksudnya itu perjumpaan yang awal. Oke. But since then kita ketemu banyak hal yang klop sebagai teman tadi. Salah satunya yang lumayan penting adalah rumah deketan. Ya, itu ngebantu banget. Benar, karena rumah deketan situasinya begini. Kalau saya pulang kerja suka sampai malam, at that time suka sampai malam banget. Terus mau makan sendirian, nggak enak. Oke. Nah, di dekat rumah itu banyak tongkrongan lah, warung-warung yang bukanya sampai malam gitu. Oke. Iya, jadi saya suka nelpon dia gitu. Makan sini yuk. But tidak ada ini Nggak as a friend, just as a friend gitu. As a friend, iya. Oke. Aku juga nggak ada gimana. Enggak, itu bukan Seru-seruan aja dia juga. bukan kata anak muda sekarang apa modus gitu, enggak. Emang ya udah as a friend aja. As a friend. Karena dia suka ngemodusin cewek lain, itu ada saya. Jadi misalnya dia lagi naksir satu cewek nih di gereja, Oke. terus tiba-tiba dia gini, anterin gue dong kemana, ke rumah si ini. Ngapain? Mau ngasih roti. Aku gini. Asik Nah ya? itu modus. Iya roti, Oke. mau ngasih roti. Dia suka roti ini. Gue kayaknya nggak boleh kasih apa-apa deh. Iya. Jadi kita tuh apa ya, nggak ada jaim-jaimnya. Oke. Nah. Ini lucu ya, ini kayak bukan sitcom, apa sih, drama-drama romantis gitu ya, yang dari pertemanan sampai akhirnya berjodoh. Jadi kalau melihat polanya seperti ini, kapan menyadari bahwa ternyata ada perasaan suka satu sama lain? Oh Nah. iya. Duluan. Iya. Gini, mungkin kalau dia dalam konteks masih menjaga hati kan, Oke. kan Iya, karena kan. baru terluka. Dan kalau saya dalam konteks usia yang sudah dipertanyakan oleh orang tua saya kapan menikah. Jadi setiap relationship yang saat itu saya jalani, walaupun saya berteman sama banyak orang, tetapi kalau sudah berbicara soal pacar gitu, pasti ada ada ekspektasi jangan cuman pacaran, tapi lanjut terus. Nah, waktu sama dia gitu, atau siapapun yang dekat, yang biasanya saya perhitungkan adalah pacar saya atau sahabat saya yang nyambung gitu kan, sama dia nyambung nih, ngomong nyambung, spiritually nyambung, kedewasaannya nyambung gitu, tanpa saya sadari. Ketika saya kerja kan suka kemana-mana gitu ya, keluar kota, bahkan keluar negeri, bukan cuma kota gitu ya. Itu suka ada perasaan kangen, pengen ngobrol gitu. Nah, saya menyikapinya awal itu as a ya, mungkin kangen sama sahabat gitu loh. You know, karena dia enak ngobrolnya gitu. Jadi tapi tiba-tiba ya perasaannya berkembang. Bukan, I know that this feeling bukan cuma masalah sahabat ini, bukan enak nyambung, tapi kangen, pengen ketemu, pengen deket gitu. So sebenarnya kita itu lucu ya, karena dari pertemanan, terus persahabatan, kita sendiri ya, kita tidak pernah ada sebuah kata yang mendefinisikan, sekarang kita udah sahabatan, itu satu misalnya ya, atau sekarang kita pacaran, itu tidak pernah kita definisikan. Jadi nggak ada tanggal jadian pacaran, nggak ada. Nggak ada. Ya kita tahu akhirnya dalam obrolan yang makin nyambung dan kedekatan yang mungkin chemistry juga yang semakin hari semakin terbentuk. Akhirnya tanpa perlu ada definisi itu kita tahu bahwa
dia tahu bahwa dia spesial buat aku, ya semoga saya juga spesial buat dia, gitu ya. Karena mulai dengan ada bukan cuma memberi perhatian, memberi hadiah, gitu ya. Hal-hal seperti itu udah mulai ada effort untuk menyenangkan hati, gitu. Mulai aku yang dibawain roti. Oh, tapi nggak bawa sahabat yang lain kan? Langsung to the point ya. Oke. Begitu. Tapi ini yang menarik gitu. Kalau saat Kak Yosi cerita ada ekspektasi keluarga bahwa kalau ketemu pasangan bukan sekedar pacaran tapi sudah mengarah ke pernikahan. Biasanya dan masih terjadi sampai sekarang, orang tua itu kalau memiliki anak lajang berharapnya ketemunya dengan yang lajang. Betul. Nah ini kan ternyata hati memilih untuk ketemu Kak April seorang single mom. Itu ada proses tertentu nggak, tahapan yang sulit? Karena budaya Indonesia, pendapat keluarga itu sangat penting. Kalau dari Kak Yosi pengen tahu pendapat keluarga, kalau dari Kak April, anak gimana memandangnya? Dan pendapat keluarga juga sama. Ini dia nih, jeng-jeng, siapkan telinga Anda. Gimana? Siapa yang mau jawab dulu? Kamu dulu apa aku dulu? Kan kamu yang aku yang tanya tadi ya, pendapat pertanyaannya keluarga kayaknya kamu. untuk berdua. Iya, memang untuk berdua. Pendapat Silakan keluarga mau kamu dulu aja. Oke. Ini kenapa Tadi nih gemes ngeliat statementnya- mereka tuh. Statementnya benar bahwa di Indonesia budayanya cenderung seperti itu. Actually mungkin Asia ya. Kalau di luar negeri I have no idea. Iya. Tapi orang tua saya kan saya anak sulung juga. Pasti berdua anak mempertanyakan. Ya. Pasti mempertanyakan pilihan saya gitu. Dan mereka sih at that time in terms of mandiri pengambilan keputusan sangat percaya sama saya. Oke. Karena sudah terbukti berkali-kali gitu ya. Tetapi sekarang kan sesuatu yang berhubungan dengan the next level of life gitu. Bukan cuman bekerja tapi akan hidup selamanya dengan pasangan saya. Kenapa demikian? Karena orang tua saya konsepnya juga seperti itu. Mereka menikah dan tidak pernah bercerai. Jadi konsepnya kuat dalam pernikahan. Pertanyaan itu valid buat mereka. So, pertama ya saya meyakinkan dengan pilihan saya sama mereka. Saya tahu apa yang saya pilih gitu. Terus biasa yang menjadi landasan pertanyaan mereka pasti akan firman Tuhan. Mereka akan nanya bagaimana dengan ini, ayat ini gitu. Tapi saya tidak menjawabnya dengan berdebat dengan firman Tuhan. Saya menjawabnya dengan apa yang saya kenal dengan Tuhan pencipta saya bilang gitu. God of second chance saya bilang gitu. Orang Tuhan yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat buat orang lain. So buat saya masa lalu selama itu ada perubahan, selama itu ada Tuhan, bukanlah sesuatu yang saya takutkan, apalagi melihat dan menilai pengenalan saya sama Prila selama ini. So, saya bilang gitu sama orang tua saya. Dan sepertinya mereka sangat, mungkin saya karena anak sulung bandelnya udah lewat, season bandel itu udah lewat ya. Dalam season bandel tersebut kan berkali-kali dibuktikan apa yang salah dari saya, apa yang saya berhasil perbaiki, sehingga mereka sangat percaya dengan keputusan saya apapun itu. Sekali pembicaraan bisa terbuka pintu. Enggak, itu ada prosesnya. Oke. Prosesnya. Kirain, ajaib banget. Langsung nanti direkam, ditulis ulang tuh kata-kata, dihafalin nanti sama semua orang. Pertama ada pertanyaan. Oke. Terus kedua ada misalnya dikasih bagaimana dengan ayat ini gitu. Oke. Diskusi, ada diskusi. Oke. Lalu ya udah, saya juga jawabnya nggak terburu-buru, perlu hikmat, perlu pimpinan Roh Kudus lah istilahnya gitu. Jadi ya udah. Sorry, sebelum ke Kak April mau nanya satu hal. Poin apa sih atau firman apa sih yang menjadi keberatan dari pihak keluarga pada saat itu? Kalau boleh nih, penasaran dan bagaimana cara meresponnya? Apakah karena status, masa lalu, atau apa? Ya tentang perceraian. Nah, itu kan Ya. gimana tentang perceraian. Ya, cuman kan ya itu dia konsepnya, saya berpikir seperti itu. Ini kalau orang dulu pernah penjahat, terus kita hakimi dia akan selalu jahat, kita tidak percaya sama perubahan. Let's say ya, itu ekstrimnya seperti itu. Kalau dulu kita suka berbohong, terus kita definisikan diri kita adalah
bohongnya akan konstan terus-menerus. Mungkin akan ada bohong, tapi semakin sedikit. Nggak mungkin lah. Misalnya kita berpikir, enggak lah, kalau sekali pembohong akan tetap berbohong. Jadi sangat wajar kalau kita jadi skeptis terhadap perubahan. Saya orangnya nggak kayak gitu. Karena saya melihat kehidupan saya itu justru berkembang karena adanya perubahan, karena mau berubah. Kalau saya melihat diri saya atau kita lah mampu menilai diri kita adalah orang yang mau berubah, kenapa kita memberikan sebuah penilaian yang berbeda sama orang lain? Begitu. Saya melihat bahwa apa yang terjadi di masa lalu, ketika kita ingin diampuni dengan kesalahan kita di masa lalu, bukankah kita juga harus paling tidak adil lah? Orang lain juga punya kesalahan dan mereka juga pengen diampuni di masa lalu dan diberikan kesempatan untuk berubah. Jadi konsep itu yang ada dalam pikiran saya. Aduh, ini bagus untuk dicatat dan dicerna lebih lanjut karena Iya kan? tidak mendasari dari keyakinan apapun, tapi orang tua pasti ada ketakutan seperti itu. Betul. Pasti. Apabila anaknya bertemu dengan orang yang pernah gagal dalam pernikahan, bahkan kadang-kadang ada yang meminta untuk coba dilihat itu akte cerainya apa aja isi keputusan pengadilannya, apakah ada KDRT atau apa, which is itu normal. Orang tua ingin melindungi anaknya. Ya. Tidak hanya soal perceraian, bisa juga misalnya ada rekam jejak dia pernah terjadi penyelewengan, juga menjadi satu ketakutan seluruh keluarga. Tapi kembali lagi, nah, itu kata kunci dari Kak Yosi bisa dipakai tuh. Bagaimana kita melihat seseorang bukan harus pakemnya seperti itu dulu. Bisa terjadi ada perubahan dalam perjalanannya ke depan. Yang penting mau berubah dulu. Nah sekarang dari sisinya Kak April. Nah ini nih. Iya gimana? Ini. Kalau banyak pasangan yang bertemu dengan seseorang yang sudah memiliki ekor, wah itu katanya pertimbangannya lebih panjang lagi. Tidak hanya suara hati, tidak hanya suara keluarga dan orang tua, suara anak tuh bisa jadi hak veto. Yes atau tidak itu anak sangat menentukan. Betul. Pada saat ketemu dengan Kak Yosi, anak itu usia berapa? Raina saat itu 4. Waduh itu bagaimana? Iya. Coba tolong diceritakan itu prosesnya. 4 atau 5 ya. Raina tahun 2004, yes, 4 tahun. Aku nggak maksain dia ya, jadi nggak. Memang tapi betul yang Anya bilang, dia adalah penentu utama. Jadi kalau dia bilang saat itu, no mami, pasti aku enggak. Cuman Yosi itu, ini kan magnetnya anak-anak ya. Aku tuh nggak tahu. Pokoknya Yosi kalau kemana-mana pasti semua anak-anak nempel, mau dari bayi, mau sampai anak-anak kecil sama anak oma-oma ya. Jadi it was not a hard process, bukan suatu proses yang sulit buat Raina itu untuk deket sama Yosi. Karena dia pun sayang. Tapi ada satu kalimat penentu banget yang membuat hati saya akhirnya yakin. Jadi saya tuh sebagai dulu sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, saya punya rasa kekecewaan yang besar sama diri saya sendiri. Kenapa saya harus gagal dalam pernikahan? Atau kenapa karena saya merasa saya mengecewakan Tuhan saat itu. Jadi rasa bersalahnya tuh besar. Lalu saya tuh ngerasa kenapa ya aku dulu bodoh banget, kenapa nikahnya kecepetan, kenapa, jadi banyak kenapa nggak dipikirin dulu, kenapa, walaupun sesudah proses perceraian rasa guilt dan kenapa itu masih karena memang dalam keyakinan kami perceraian itu tidak disukai oleh Tuhan. Jadi I feel kayak aku mengecewakan Tuhan banget gitu. Tapi satu kalimat yang Yosi bilang sama aku, well, kan semua itu God is in control. Dia izinkan itu terjadi. Dan kenapa? Karena memang harus ada Raina. Wow. Ya, ntar gue nangis nih. Iya. Taruh ya, gak ada tisu. Yes. Ya, ntar gue nangis nih. Ntar ya. So God is in control. Jadi dia bilang, memang harus ada Raina dulu. Nah itu menyentuh saya banget. Jadi anak dia bilang, Raina tuh bukan kesalahan. Gitu. Jadi saya melihat kamu itu satu paket.
Gitu. Memang harus jalannya begitu, Prila. Dibilang, emang kamu harus jalannya gitu. Jalan hidup kamu memang begitu. And it's true. Karena ternyata hindsight 20 tahun kemudian, kami banyak membantu teman-teman kami yang juga harus melewati itu. Dan akhirnya saya bisa punya empati terhadap, karena it's life. Life happens ya. Tentunya pada saat kita menikah, kita nggak pernah mau atau berencana untuk adanya perceraian. Nggak ada orang nikah bilang gini, gue kasihlah diri gue 5 tahun, abis ini gue mau cerai. Kan nggak ada itu. Jadi semua itu masuk ke dalam pernikahan hopeful, happy, joyful, melihat masa depan tuh cerah. Tapi again, life happens dalam perjalanannya. Apakah ketidakdewasaan kita yang membuat pernikahan itu gagal? Dalam case saya iya, itu ketidakdewasaan saya masih kecil mungkin ya gitu. Saya nggak pernah bilang bahwa has anything to do sama my ex-husband, nggak ada. Memang sayanya masih kecil saat itu. Jadi banyak hal yang harusnya orang yang sudah menikah bisa atasi, saya belum punya mental kapasitasnya untuk bisa menjadi dewasa dalam menghadapi masalah-masalah orang yang sudah menikah. Makanya kan kita selalu bilang sekarang, kita bisa bilang, menikahlah pada saat kamu siap. Bukan menikah karena kamu merasa lonely atau kesepian gitu. Dan itu saya bisa bilang karena saya sudah mengalami gitu. Jadi that's one thing yang membuat hati saya makin yakin kayak, ya Raina bukan kesalahan. She's part of you, dia adalah satu paket sama kamu. Nah, ininya udah, berarti harus ke Raina sekarang. And Raina justru dia yang bilang, Mami sama Ayah Yosi aja gitu. Itu jadinya. Raina itu juga saya masih ingat di umur usia segitu memang dia tuh anaknya baik. Jadi sekarang juga baik banget. Iya, dia tuh anaknya baik. Jadi saya bukan mendapatkan anak yang susah diatur, sangat playful, sangat happy. Apapun dia mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada kehidupannya. Playful banget, happy, positif banget. Jadi ya saya tidak dipersulit juga di situ. Dan one thing I love about him adalah setelah kita masuk dalam pernikahan, apapun masalah kami, hidup kami tidak sempurna loh. Sama sekali jauh dari sempurna. Maksudnya pernikahan. Semua itu pasti dia proses. Bisa sampai ada di posisi ini tuh pakai proses. Dan kita harus mau diproses. Dia dari awal selalu bilang this is my daughter. Jadi tidak pernah dibilang ini anak sambung. Jadi Raina juga tidak pernah merasa bahwa dia bukan anaknya Ayah Yosi. Gitu. Jadi waktu dia graduate di Amerika kemarin, Yosi ada, bapaknya ada, and she's so proud gitu. I have two dads gitu. Dan kemarin dia bilang sama Yosi, dan dia bilang sama papahnya juga, dia bilang, if I get married one day, I want you both untuk walk me down the aisle. Jadi harus dua-duanya, nggak boleh cuma satu katanya. Gandengan tangannya. Jadi saya sama bapaknya gandengan. Bukan. Pengantinnya nunggu di belakang. Salah. Pemandangan jadi aneh. Tersalah. Masuk ke media beda itu cerita. Iya. Itu ceritanya Anya. Iya memang. Aku juga terkejut kok, aku masih terharu ya kalau ngomongin itu. Karena it is a very deep story. Mungkin bagi beberapa orang menganggapnya cerita yang umum didengar, mungkin karena banyak film-film sekarang. Tapi kalau kita dengar langsung dari orang yang mengalaminya, it's gonna be different. Iya. Bukan sebuah skenario film, it's true. Dan kalimat itu, wow, kalau aku di posisinya Kak April sih, meleleh banget. Iya. Karena itu kayak mengisi semua ketakutan yang ada, itu terisi dengan sangat baik. Iya, puji Tuhan ya. Tapi kata-kata itu bukan kata-kata cuman pemanis aja. Itu sesuatu yang terjadi dalam proses yang dirasakan oleh Kak Yosi juga. Walaupun kita terseok-seok ya, maksudnya
berprosesnya to commit to stay dalam keadaan sesulit apapun, dalam aspek apapun, apakah itu emosional, finansial, mental, itu memang dibutuhkan, ya itu kita komitmen, kedewasaan mungkin ya, kekuatan dan komitmen, dan perlu Tuhan sih. Jadi kalau orang suka nanya resepnya apa, nggak ada, cuman harus ada Tuhan di dalam pernikahan kamu. Apa sih memang prosesnya untuk bisa gini? Karena orang kalau misalnya melihat udah 10 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan, biasanya udah yang ya udah tahu sama tahu, ya malah cenderung dingin. Iya betul. Ini dari tadi tuh, Sorry. enggak, tapi ini sesuatu yang bagaimana caranya? Ini kita latihan dari rumah antar kamu kalau gitu pegang. Iya. Bohong banget. Di ruang makeup aja kerasa, enggak beda. Apalagi di sekarang di rumah udah tinggal berdua, anak-anak lagi sekolah di luar negeri semua. Itu banyak sekali pasangan kayak bilang apa grey divorce apa itu kan. Iya. Tiba-tiba baru ngerasa kayak bikin kesalahan nih. Tapi it doesn't happen here. Enggak. Silahkan. Mau dari mana dimulai, saya udah nggak tahu itu. Siapa gantian Prila? Mulainya itu tadi dari adanya Tuhan dan standar yang Dia berikan. Jadi jangan nggak pakai standarnya Aprila atau standarnya Yosi. Dalam segala hal ya. Dalam hal mengampuni, dalam hal mengasihi. Standarnya manusia tuh terlalu terlalu egois, Transaksional. Transaksional. Dan tapi mungkin egois untuk kebutuhan diri. Jadi tidak datang dengan ingin melayani pasangan, tapi apa yang bisa saya dapatkan dari pasangan. Itu kalau kita ngomongin Aprila sebagai manusia dan standarnya Aprila. I think mungkin bisa banyak manusia yang maksudnya orang lain juga gitu kali ya. Tapi kami tuh diajarkan dari firman Tuhan bahwa standar yang Tuhan pakai itu mengasihi itu bukan about what I need, tapi about apa yang pasangan kita perlu. Bagaimana kita bisa melayani satu sama lain. Gitu. Ini kan nggak mungkin terjadi di awal hubungan lah, nggak mungkin untuk bisa sampai ke tahap ini. Oke, kalau diceritakan mengenai real story-nya dalam 21,5 tahun kurang lebih ya bersama. 20 tahun dalam pernikahan dan pacaran. Oh iya. Nah, itu tahapan apa aja? Ada fase apa yang terjadi bentrokan yang bisa hampir membreak dari mungkin masa pacaran? Ada momen apa yang bikin bisa selesai? Enggak, tapi fondasi itu ada. Itu pengetahuan yang kami tahu, tapi itu fondasi pengetahuan. Tapi kan orang tahu belum tentu dilakukan. Ya. Jadi kami sudah tahu itu. Itu pengetahuan yang kami miliki di awal. Tapi melakukannya setengah mati. Yalah, anak umur 27, 28, 29. Kalau anak umur sekarang, orang sekarang BM banyak mau. BM banget. Perlu aktualisasi diri, perlu pembuktian, perlu pencapaian, membandingkan diri dengan yang lain. Gue umur 30, masa baru segini? Yang sebelah sana udah segono gitu kan. Itu banyak, tentunya kami ngelewatin itu. Kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Prila dan juga Kak Yosi, ya ini kan kayak dengar wejangan yang benar tadi kata-katanya. Kita tahu kok itu, ilmunya kita tahu, tapi memilih untuk melaksanakannya nggak nyampe di sini, nggak enak gitu. Nggak nyampe. Tapi emang dulu tuh, coba kasih contoh beberapa yang. Pasti kan pertanyaan kamu gini, apa sih? Jadi gimana kamu mau memutuskan untuk tetap melakukannya? Iya, emang pernah sampai ada kejadian apa sampai punya rasa untuk muncul emosi itu gitu loh, ya, ego banyak, itu. Banyak lah, dia ngeselin, aku ngeselin dari hal kecil, perkataan. Pasti semua orang yang udah berpasangan tahu ini. Hal sekecil apapun bisa jadi gede kok. Justru yang kecil bisa jadi gede, yang gede bisa diterima ya kadang-kadang. Salah ngomong, salah ngomong misalnya. Salah ngomong aja, tapi misalnya gini, Yosi salah ngomong apa, buat dia nggak salah, cuman gini, otaknya lagi menerimanya salah, bisa jadi gede.
Ya, itu bisa kemana-mana. Oke. Terus sebagai perempuan bisa ngungkit kemana-mana dari yang dulu 1000 tahun lalu, keluar lagi gitu tuh bisa. Akhirnya kita tidak berkomunikasi, akhirnya kita saling menyalahkan. Wah, itu sering sekali terjadi karena ternyata komunikasi itu sesuatu hal ya yang kita berdua ternyata harus belajar lagi. Kayo sih kan penyiar radio. Betul ya. Gitu ya. Menciptakan lagu penuh dengan kata-kata, mengetahui kata-kata yang kadang-kadang kita mesti mencari penerjemahannya dalam KBBI gitu ya. Ada masalah komunikasi nggak mungkin lah. Oh mungkin. Mungkin sekali. Kan gini, jadi kadang, nah itu tadi, mengerti atau menerima perkataan orang itu sebenarnya tanpa kita sadari ada kaitannya dengan kedekatan. Oke. Karena kalau yang semakin dekat, kita punya ekspektasi, kamu ngomongnya harusnya, walaupun kita sekarang udah tahu nggak ada yang Nggak ada harus dalam hidup. Harus ekspektasi kita, harusnya kamu lebih memilih kata-kata kamu. Kamu tidak senyaman itu, semakin dekat. Kamu memperhatikan perasaan saya, karena semakin dekat. Kalau kita ketemu orang kita nggak dekat, orang itu kenapa dia tidak bisa menyakiti kita? Karena kita tidak punya ekspektasi, dia ngomong apa aja kita bisa ketawa. Begitu ya, tapi semakin dekat, semakin ada standar itu yang tanpa kita sadari seringkali kita pakaikan. Kalau ngomongnya gitu, padahal kalau orang itu yang ngomong kayak gitu bukan pasangan yang dekat dengan kita, sahabat kita atau teman kita, ya nggak apa-apa. Dia ngomong apa aja kita nggak akan tersinggung. Tetapi kalau ini masih satu contoh ya. Jadi misalnya itu cuma satu dari 1000 contoh, hal yang bisa terjadi. Cuma ekspresi aja kadang-kadang gitu. Iya. Loh, misalnya saya cuma ngomong loh. Terus dia bisa ngomong, saya nggak suka loh kamu ngomong loh. Kesannya kan muncul kesannya. Kenapa sih harus ngomong kayak gitu? Bisa gitu kalau otaknya aku lagi error atau otaknya dia juga lagi error. Kesannya itu dari mana? Dari sebuah rasa yang kita jadi semakin sensitif bahasanya, semakin sensitif dengan setiap perkataan dari orang yang kita harapkan atau kita punya ekspektasi orang tersebut mengerti perasaan kita. Nah ini agak gimana ya, dengan keadaan yang sekarang ini kan malah banyak apalagi di sosial media mengatakan ya tapi kan itu gue, itu saya adanya seperti ini kan banyak sekali nih anak-anak yang lebih segar usianya daripada kita. Aku masih segar. Iya, kita segar banget sebenarnya. Cuman yang masih di awal membuka dirinya untuk memiliki pasangan. Di usia mungkin entah 20-an atau bahkan ya 20-an awal tuh mereka mengatakan ya saya seperti ini. Terima saya atau adjust dengan saya. Itu kan udah menjadi satu hal. Apalagi sekarang kan katanya orang lebih mudah untuk mengklaim dirinya seperti ini jadi ya take it or leave it. Iya itu. Itu gimana dong? Siapa yang mau jawab? Kamu boleh saya. Oke. Ini menarik karena menurut saya pernyataan seperti itu bukan menunjukkan pernyataan orang yang secure. Betul. Jadi gini, paling enak memulai sebuah hubungan itu semakin bisa dinikmati ketika masing-masing orang yang terlibat dalam hubungan tersebut sudah semakin secure atau dewasa atau tahu identitasnya. Nah, orang yang belum ketemu identitasnya atau belum pasti dengan identitasnya, dia akan mempromosikan dirinya saat itu. Saya orangnya seperti ini. Karena dia masih mencari. Menjadi tipe-tipe orang yang kalau sekarang istilahnya apa? Avoidant. Dan jangan dikaitkan dengan umur ya. Jangan dikaitkan dengan umur Anya. Ya itu nggak ada hubungannya. There are a lot of kedewasaan tidak ada hubungan dengan usia. Banyak sekali manusia yang umurnya sudah banyak, tapi tidak pernah emotionally intelligence-nya tidak pernah bertumbuh lewat umur 15, umur 20. Jadi mereka stuck di situ. Banyak. Iya. Karena insecure. Karena gini, coba bayangkan. Kalau kita bicara konsep yang tadi kita tahu, mengasihi itu melayani. Bagaimana dia melayani kalau dia sendiri sudah minta dilayani? Itu kan sebuah statement yang bilang saya orangnya kayak gini, kamu terima saya apa adanya. Nah itu dia sudah minta melayani. Minta dilayani. Minta dilayani. Iya. Dia tidak perlu, sebenarnya orang yang secure dia tidak perlu memperkenalkan atau membuat statement itu.
Karena dia sudah utuh, dia tahu dirinya seperti apa dan bagaimana saya bisa menolong kamu. Ini kayak sudah ngasih satu persyaratan, ngerti nggak? Saya orangnya kayak gini, kamu terima saya padanya. Bukankah idealnya nih dalam percintaan? You become the best of yourself, so you can serve the best of yourself. Maksudnya kamu bisa memberikan pelayanan yang terbaik karena kamu sudah selesai dengan pencarian. Tapi orang yang belum selesai dengan pencarian, bagaimana dia memberi? Dia masih mencari. Jadi untuk orang-orang yang masih dalam tahapan itu, sebelum masuk ke tahapan secure kan ada yang pasti karakter orang-orang anxiety lah. Aku nggak tahu, bukan psikolog tapi ya. Yang I know is kayak insecure sama secure lah ya. Okay. Nah dalam tahapan itu apa yang mereka harus lakukan? Sedangkan lingkungan, usia, ekspektasi, teman-teman semua sudah mengajak atau mendorong si orang ini untuk masuk ke tahap berbagi hidup dengan pasangan. Iya. Itu bagaimana dong? Apa yang harus dilakukan? Ini saya jadi konsultasi ya di sini. Boleh gantian. Tadi kamu bilang kata kuncinya adalah teman-teman, orang sekitar. Makanya tadi kamu juga nanya sebelumnya, apa yang bisa membuat kami tetap memilih di saat genting. Itu adalah orang sekitar yang kami percaya, yang kami kasih kunci untuk menjadi mentor. Jadi kita tuh sebagai manusia perlu 3 tipe manusia dalam kehidupan kita. Satu, kita perlu mentor. Kalau mentor itu bukan, misalnya kita bilang mentor saya Presiden Prabowo gitu, enggak, kejauhan. Jadi mentor itu harus yang kita kenal, kita berhubungan dengannya, dan mungkin dia hanya 1-2 langkah di depan kita. Dia pernah mengalami apa yang kita kayak tour guide. Kalau tour guide kalau kejauhan kan kita nggak bisa ikut ya. Nah seperti itu. Lalu kita perlu teman-teman yang satu value, satu musim sama kita. Dia ngerti satu musim. Satu musim misalnya sudah menikah, sedang mengalami musim yang sama, misalnya lagi struggle apa misalnya ya. Kita perlu teman-teman yang satu level, sefrekuensi kedewasaan ya dalam kehidupan kita gitu. Tapi nilai-nilai itu penting, value. Mentor value-nya sama, teman-teman kita value-nya sama. Dan kita perlu orang-orang yang kita mentorin, yang kita kenapa sih penting. Banyak orang nggak punya itu, banyak orang cuma punya teman, sama punya mentor yang ngajarin dia. Lebih banyak lagi yang cuma punya teman. Iya, yang cuma punya teman ya. Jadi karena gini, pada saat mungkin kan pasti Anya tahu kita punya adik-adik lah yang sering datang ke kami. Iya benar ya. Iya. Banyak adik-adik gitu ya yang kita ketemu gede, yang akhirnya benar-benar kita ayomin lah gitu. Mereka justru adalah menjadi penjaga pernikahan kami. Karena pada saat kami berantem, nomor 1 yang kita pikirin adalah mereka. Karena they look up to us. Apa yang akan, kalau Kayosi sama Kaprila aja memutuskan untuk gitu, harapan kita apa nih? Karena kalau kita ngomong apa-apa ke Tuhan, mungkin buat di dalam level kedewasaan spiritual mereka mungkin jauh amat sih gitu. Gue liat lo aja dulu. Iya, kan kita harus walk the talk. Kita harus menjalani apa yang kita ucapkan gitu. Jadi nomor 1, kalau aku lagi berantem sama dia, kita lagi berantem, ini dulu ya maksudnya. The moment, pernah nggak kata, ya udah cerai aja? Pasti pernah. Aku sih nggak malu untuk mengatakan itu. Pernah. It happens gitu. Dalam kurun waktu 20 tahun, pernah beberapa kali terucapkan gitu, karena udah nggak tahan, ya kan. Tapi pernah nggak sok-sokan Prila keluar rumah, bawa anak-anak, bawa mobil, udah pernah. Terus berhenti di pinggir jalan. Karena yang diingat siapa? Mereka. Apa yang bisa aku contohkan kalau aku kelakuannya kayak gini? Contoh apa yang bisa aku berikan sama mereka? Gitu. Nah, kalau teman-teman yang satu musim, mereka bisa membuat kita ngerasa kita nggak sendirian melalui itu. Tentunya yang kita percaya ya, jangan semua orang ya. Tidak di sosial media, bukan. Jadi Instastory itu bukan tempat kamu curhat mengenai pernikahan kamu. Aku sih tidak menganjurkan itu ya.
milikilah teman-teman yang memang tidak akan menghakimi kamu dan pasangan kamu. Itu penting loh. Jadi apapun yang terjadi, nilainya Yosi tidak berkurang di mata dia kalau kita cerita. Dan mentor yang memang mengerti, yang sudah melewati itu gitu. Jadi dia bisa, kita kasih kunci sama dia untuk ngasih kita pil pahit. Kadang kita kalau minum obat tuh pahit ya. Tapi kan kalau minum obat setiap menit nggak enak, dikritik banyak orang. Tapi ada 1-2 orang yang memang kita kasih kunci, kita kasih izin untuk mengkoreksi kita, untuk QC kita. Sehingga kitanya belajar terus. Dan itu kita punya gitu. Boleh tahu nggak sih siapa sih kalau untuk Kak Prila sama Kak Yosi? Kalau saya sih di setiap musimnya beda. Iya. Kita juga tidak sembarangan. Kalau dianya istri saya setuju juga dengan mentornya, dianya nyaman. Karena kan saya akan menceritakan tentang dia dan dia juga sebaliknya akan menceritakan tentang saya. Iya. Gitu. Mentor itu tidak selamanya kita harus datang berdua ya. Kadang-kadang mungkin kita yang lagi butuh, istri kita baik-baik aja, atau sebaliknya istri saya lagi nggak baik-baik aja, sayanya baik-baik aja, dia lagi butuh masukan gitu. Jadi harus disetujui berdua. Iya dong. Inilah mentor kita. Iya, inilah orang yang kita akan percayai untuk kita cerita tentang segala macam masalah pernikahan kita. Tidak harus orang tua. Oh, enggak. Tidak harus. Justru enggak. Orang tua. Tidak harus. Ya bisa saja orang tua, tapi tidak tergantung harus. Ya. Iya. Kalau orang tuanya, karena kan suka bias kan ya, ini anak saya. Iya. Justru saya compare dengan makanya dalam aku nggak nganjurin ke orang tua justru ya. Ya, mungkin tergantung masalahnya, tapi tidak harus orang tua, betul. Ini contoh yang paling gampang adalah gini, kalau kita punya mentor yang salah, jangankan mentor deh, teman-teman yang salah, ketika kita tiba di persimpangan, mau kiri, mau kanan, mau cerai atau mau lanjut, itu kita bisa diarahkan kepada yang salah juga kan, karena values-nya beda. Nah itu tadi, makanya tadi hanya bilang di saat semua orang udah mendorong kita untuk punya pasangan, nah itu nilai itu penting. Siapa yang itu lagi keputusan, siapa yang kita putuskan untuk ada di sekeliling kita dan kepadanya mereka kita mendengarkan, itu sangat penting. Ini bisa menjadi seperti ini nih dari awal ketemu udah begini ya? Yang enggak dong. Berapa lama pernikahan baru bisa mendapatkan satu value yang pelan-pelan gitu. 20 tahun nggak bisa oh my God. Kalinya awalnya sama. Kita sama-sama cinta Tuhan Yesus. Yeah. Itu udah fondasi awal. Oke. Yes. Jadi standarnya udah standar Alkitab dan firman Tuhan. Walaupun melakukannya tidak mudah. Oke. Ya, jadi itu fondasi awalnya itu. Fondasi udah kuat ya, sama-sama di tengah jalan. Beda prosesnya di dalam kitab itu pasti beda. Karena punya latar belakang berbeda, saya latar belakang berbeda. Justru kalau saya lihat, sekarang saya sudah bisa melihatnya begini. Mungkin di awal-awal banyak komplain sama Tuhan gitu ya. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Bertanya terus. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Tetapi satu hikmat yang Tuhan kasih, ya kamu nggak bisa berangkat dari titik itu. Kamu fokus kepada orang yang sudah saya ciptakan sesuai dengan tujuan yang sudah saya percayakan sama dia. Penciptaan Tuhan kan dengan tujuan ya, bukan Tuhan asal cipta udah lo hidup gimana terserah lo. Kalau kita percayanya begitu. Jadi saya percaya dia ada tujuannya. Saya percaya Tuhan juga beserta dengan dia dengan segala perubahannya. So, mulai didewasakan sama Tuhan. Oke, jadi jangan fokus sama perubahannya dia, fokus sama perubahan kamu. Karena perbedaan dia itu bukan untuk kamu rubah, tapi perbedaan dia untuk memproses kamu. Menajamkan. Iya. Wow. Gitu kira-kira. Nggak heran pada hari-hari tertentu itu semua isinya pasangan semua di dalam IG-nya Pak Yosi dan Kak Prila ya. Ternyata seini. So deep. Very good. Oke. Wow. Ini siapapun yang akan jadi menantunya nanti dak-dikduk loh. Antara tenang karena saya punya calon mertua yang sudah melalui banyak dalam hidup dan bisa netral dalam melihat kehidupan dan berpasangan, tapi at the same time buat anak-anaknya ini beban loh nyari pasangan. No, enggak juga. Our kids are very mature juga ya. Mereka dewasa sih anak-anak kami itu, puji Tuhan ya. Iya sih. Dan
Ini kan kita ngobrolnya sekarang. Tuh, kenapa ada ketawa? Kamu kenapa tuh? Ya, enggak. Anak-anak kita mungkin kalimatnya dibenerin dikit. Anak-anak kita mungkin tidak sulit mencari pasangan, Oke. tapi mendapat persetujuan kita yang sulit. Enggak juga sih, tapi kan kita tuh tahu ya, kita pernah seumur itu. Jadi kita juga tidak punya ekspektasi bahwa di umur anak-anak semuda itu. Tapi yang penting punya pengertian dan nilai foundation yang sama. Iya. Oke. Karena aku tidak akan pernah mau, I don't wanna wish. I think semua orang juga kayak nggak akan wish untuk perpisahan, perceraian, kegagalan dalam rumah tangga anak-anak kita kan. Iya. Jadi udah yang melewati mami aja, nggak usah anak-anak gitu. Itu kenapa makanya, karena orang tuanya banyak sekali pelajaran hidup, lolos izinnya susah nih kayaknya. Memiliki orang tua yang sudah punya jam terbang, bimbingan, mentoring seperti ini kan serem ya, belum apa-apa udah kebaca. Tapi, nah ini yang menarik nih. Adakah ketakutan atau rasa ketakutan yang dimiliki untuk anak-anak? What is your fears for the kids? Nggak ada. Serius? Aku nggak ada. Aku sih nggak ada ya. Nggak. Kalau melihat gini, ngomongnya juga berdasarkan kalau ngobrol sama mereka, cara mereka menerangkan sesuatu, bagaimana saya menilai mereka mengertinya sejauh mana, pemahaman mereka, respon mereka, bahkan dari cerita-cerita mereka, terus bagaimana orang lain mempercayakan sesuatu sama mereka. Anak-anak kami itu di gereja itu leaders, jadi mereka sudah dipercayakan untuk memimpin. Artinya ya kita walaupun itu bukan jaminan ya. Bukan jaminan, cuman ada konsistensi ketika mereka apa yang mereka lakukan di situ, dan ketika mereka ngobrol sama kita melihat mereka di situ bukan pencitraan, mereka di situ menjalankan apa yang mereka dapat dari kita. Jadi so it's a good thing. Oke. Apa yang kita dapat dari Tuhan? Iya, maksudnya Iya. dari orang tuanya tentu saja, dan secara spiritual kita pasti nggak Jangan dari aku dan Yosi. mengarahkannya ke situ. Oke. Karena dia dapat dari kita, ya kita apa yang kita dapat dari Tuhan, dari firman Tuhan. Betul. Mengingat usia anak-anak sekarang, Ruben paling kecil usia berapa? Dia tanggal 11 ini 19. 11 November? Iya. 19 tahun? Iya. Wow. Dan 11 November di hari yang sama kami 20 tahun. Wow. Makanya gampang untuk mengingat. Dan Enggak, pas lagi- tapi this is the first time in 20 years kita Ya. bisa merayakan dua benar-benar anniversary dua. karena dianya udah nggak ada, karena dianya di Amerika maksudnya. Karena kalau enggak selalu fokusnya ngerayain ulang tahun dia. Kita nggak pernah ngerayain anniversary. Maksudnya secara khusus secara hari khusus, tersebut ya. iya. Biasanya kita energinya udah habis buat Ulang tahun anak. atau Iya. digabung gitu malam. Iya, tapi kan beda. Beda, dong. Iya. Oh my God. Right? Gemes kan? Pas lagi 11-11. Lagi banyak promo tuh. Iya, betul. Ha-ha. Jadi tolong kado anniversary tahun ini harus super spesial. Dan kodenya kemana nggak tahu. Oke. Karena oh my God, for the first time akhirnya anniversary-nya fokus untuk berdua. Iya. Sorry Ruben. Iya, I know, right? Oke. Oh, Oke, Ruben 19. Yang pertama tadi siapa namanya? Raina. Raina berapa? 25. 25. Mm-mm. Ini kan usia-usia di mana ya automatically udah tinggal beberapa langkah untuk mulai Gen Z. mencari Mm-mm. kesiapan hidup bersama Mm-mm. pasangan. Apa sih nasihat yang diberikan kepada mereka berdua? Apalagi sekarang hidupnya sendiri loh. Dalam arti kata orang tua jauh jaraknya. Gak setiap saat bisa, ya walaupun sekarang teknologi mempermudah ya. Tapi kan banyak keputusan mereka harus buat sendiri. Walaupun mereka sudah memiliki background yang kuat, landasan yang kuat, leader di gereja. Tapi kan kembali it's a different kind of life yang mereka sedang handling di sana. Apa sih pesan-pesan yang diberikan oleh Kak Yosi dan Kak Prila untuk anak-anak sebagai pegangan mereka? Kamu dulu. Kalau saya dari obrolan ya, karena ngobrolnya kan
nggak bareng-bareng kadang-kadang sama Ruben sendiri, karena sama Raina sendiri. Saya selalu mengingatkan mereka untuk be responsible, jadi orang yang bertanggung jawab. Karena kita semua diciptakan dengan tujuan, so you need to know your purpose. Yang kalau berikutnya adalah tentang itu juga identity, itu penting. Identitas. Kita bilang sama mereka, no matter what, kita adalah orang tua yang mengasihi kamu, but terlebih lagi Tuhan juga mengasihi kamu. Jadi kamu kalau sampai menemukan kasus-kasus kamu merasa kayak saya nggak dikasih oleh seseorang atau siapapun, you need to know if that's not true. Itu kebohongan yang sedang ditawarkan sama kamu, dan jangan percaya itu, bahwa ada orang tua kamu sangat mengasihi kamu, Tuhan sangat mengasihi kamu. Terus yang berikutnya, cuma 3 palingnya, biar gak banyak-banyak. Gak apa-apa, mau banyak juga itu oke. Saya bilang sama Ruben terutama, karena dia cowok kan, jadi man to man talk gitu. Saya bilang gini sama dia, you need to know dalam pursuit of happiness, dalam mencari pengejaran akan kebahagiaan, is never about orang lain, it's about pendewasaan kamu. Semakin kamu dewasa, kamu akan lebih mudah bahagia, karena kamu akan melihatnya dari sisi yang berbeda, bukan dari tuntutan kamu, tetapi dari sebuah perencanaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna sama kamu. So itu sih 3 hal itu. Interesting. Jadi rasa sakit yang kita rasakan bukan karena orang lain itu, tapi itu adalah bagian dari prosesnya kita to be a better person. Itu keputusan kamu untuk merasakan sakit. Kamu bisa memutuskan untuk be okay. Every time ada orang menyakiti kamu punya 2 keputusan. Cuman kita selalu defaultnya Ngerasa victim. Iya, punya itu. Jadi sangat-sangat dianjurkan pada saat orang nyakitin, diam dulu. Apa nih? Apa nih? Serangan kah? Terus sakitnya di mana? Kadang orang tuh suka nggak ambil waktu. Ini sakitnya di mana? Sakitnya di dada, in your body, di tangan kamu kah? Di kepala kamu kah sakitnya? Nah itu kamu cerna dulu tuh, jadi nggak langsung cepet. Sekarang aku kalau ngomong sama Yosi ada orang menyakiti, Yosi menyakitin nih, tiba-tiba, ih sakit. Dia ngomong sakit nih, ya sorry. Jadi aku komunikasin, yang kamu baru ucapin itu sakit buat saya nih. Sakitnya di seluruh tulang saya sakit nih sekarang. Kamu boleh berhenti dulu nggak ngomongnya. Jadi I have to cerna. Iya, jadi supaya nggak kemana-mana. Kamu suka nanya juga kan, kamu benar nggak maksudnya begini? Oh iya, atau aku tanya, jadi aku tidak berasumsi. Sorry, saya tidak ngerti kamu maksudnya apa, nggak paham. Barusan itu kamu bercanda atau memang kamu lagi kesel? Gitu. Jadi nanya dulu. Itu pun hanya do enough. yes. Ya, let's be real. Kalau dianya lagi error, enggak, aku kesel. Karena kamu attacking aku. Hah? Atau attacking di mana? Salah lagi. Terus gini. Terus aku bilang, I'm not attacking you. Maksud saya begini. Kalau lagi error banget, enggak. You're attacking me. Karena kamu gini. Aku kayak gini ya. Kalau istrinya udah bilang enggak, aku enggak attacking kamu, iya terima aja. Atau kalau dewasa tuh gini, oh gitu ya, mungkin saya yang salah dengar. Itu pun harus dikomunikasikan. Dan kamu selalu bilang, ya sorry saya masih belajar gitu ya. Ya. Jadi komunikasi atau gini deh, seperti pembicaraan kita sebelumnya. Pernikahan is a lifetime school. Iya. Pernikahan adalah sekolah seumur hidup. Nggak pernah ada kata lulusnya. Menjadi lebih baik setiap hari itu adalah naik kelasnya. Setiap hari naik kelas. Nah ini kalau kamu praktekin sama suami kamu, orang yang terdekat di rumah ya, and you can do that. Kayaknya kamu akan bisa menjalani hari-hari kamu di kantor dengan teman-teman itu lebih damai. Kamu nggak cepet sumbunya gitu. Dan nggak langsung jauh mikirnya. Banyak ya orang langsung jauh. What if. Ya besok juga belum tentu terjadi. Kan Tuhan nggak janji besok bangun, bukan? Aduh ya ampun. Iya benar. Iya benar. benar. Oke.
Pernikahan adalah sekolah sepanjang masa. Ada yang orang bilang biasalah 5 tahun pertama nanti juga enggak lewat. Biasalah 10 tahun pertama nanti juga enggak ya. Enggak gitu. The moment Anda memutuskan untuk mengikatkan satu komitmen seumur hidup dengan seseorang dalam mahligai rumah tangga, dalam pernikahan, it means Anda akan terus belajar karena manusia itu berkembang. Betul. Pasangan Anda yang Anda kenal hari ini akan berbeda mungkin emosinya, output dirinya dalam menyampaikan emosinya. Setahun 2 tahun ke depan bisa jadi berbeda. Nah sekarang saya penasaran bagaimana ya Kak Yosi dan Kak Prila kalau harus dipancing dengan kalimat-kalimat yang mungkin bisa mengungkapkan rasa yang lebih dalam lagi. Karena sebenarnya udah ini komunikasi udah pada bisa semua ya, apalagi yang diperluin. Coba kita pancing pakai gini. Ini dia momentumnya. Ini kalimat-kalimat yang tak pernah terpikirkan tapi kadang-kadang memancing rasa yang berbeda. Okay. Jadi silakan diambil kartunya. Di sini ada beberapa pilihan. Jangan dibuka dulu, nanti gantian. Ini kalimatnya belum lengkap. Siapa yang memegang kartu harus membacakan dan mengisi kalimat belakangnya dengan rasa yang muncul untuk lawan bicaranya. Aku ngatin Yosi. Ya dong, boleh lah. Jadi mau siapa? Ya, bukan yang ini, bukan rasa kesini. Kan Yosi ya. Kak Yosi dulu, apa Kak Prila dulu? Kak Prila udah buka duluan ya, udah selesai. Udah duluan, udah ngambil waktu duluan. Iya. Selesai. Ini mudah. Ini mudah buat Ditunjukkan aku. di kamera nggak kata-katanya? Nggak usah. Ditutup aja dulu, tutup dulu. Gantian. Kak Prila dulu. Aku udah ya. Ini mudah. Terima kasih karena kamu selama ini sangat sabar. Ya, sabar sama aku, nerima aku apa adanya, dan nggak pernah nyerah sama aku. Udah kan? Cepet. Sabar ya. Bentar. Sabar. Emang Kak Prila ini orangnya tukang ngegas? Nyebelin aku tuh. Ya, satu culture yang buat saya perlu kebijaksanaan untuk bisa memahaminya. Jadi kan dia lebih banyak bertumbuh dengan culture, bukan culture kita Indonesia, tapi dia karena dia besar sekolahnya mulai dari SMP, SMA, kuliah di luar. Dia culture-nya bule tuh nempel di dia. Ngomong apa adanya, nggak usah pakai sugar coating gitu. Nah, buat saya yang besar dengan kalau ngomong suka muter, itu jadi nanggapnya bisa salah. Headache, muter, jauh pisan. Terus gitu. kalau ya emosi, keluarin aja. Ngapain mesti disembunyikan gitu. Jadi ya itu penyesuaian. Bagaimana penyesuaiannya? Karena ini case yang banyak terjadi. Ya. Banyak orang yang ini kayak yang satu orangnya lurus lempeng, straightforward dalam mengungkapkan apa yang dirasa, apa yang dipikirkan. Sedangkan di budaya Indonesia ya benar Asia lah ya. Banyak muternya dan bikin orang yang straightforward itu jadi nggak sabaran kan. Jadi intinya apa? Apa sih kan mau gitu? Iya, aku dulu begitu banget. Penyesuaian itu tidak terjadi kalau kita fokus sama dia. Kalau buat saya. Makanya awalnya karena saya fokusnya ke dia dan berpikir bahwa saya ini udah paling benar, jadi nggak akan pernah paham kalau kayak gitu. Untuk memahami dia atau untuk menyesuaikan, saya harus memahami dia. Dan untuk memahami dia, saya harus meninggalkan dulu semua yang saya pikir itu benar. Saya udah mulai fokus untuk, mencari kebutuhannya dia. Dan itu hanya dimungkinkan kalau laki-laki punya kerendahan hati. Karena laki-laki satu paket dengan pride-nya. Pride-nya laki-laki, that's why kebutuhan utamanya laki-laki kan dihormati. Tetapi sometimes, walaupun itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan berarti itu selalu datangnya instan. Dia akan menghormati saya ketika saya ini, walaupun ini bukan, kalau penerapannya bukan sebab akibat ya. Kalau saya berhasil membuktikan berulang kali bahwa saya sungguh bukan pantas saja dihormati, tapi sungguh mengasihi dia, sungguh put effort, sungguh ada pengorbanan untuk mengerti dia, otomatis dia akan menghormati saya. Cuman kenapa saya bilang bukan sebab akibat?
Jangan sampai saya bilang, kenapa saya mesti sayang sama kamu nggak hormat sama saya. Enggak. Bukan sebab akibat. Jadi saya memutuskan untuk, makanya Tuhan suka ngomong sama saya, pelajaran bertahun-tahun, rendah hati. Kalau mau mengerti istri kamu harus rendah hati. Baik. Lanjut, silakan. Oke. Lagu Project Pop ya. Enggak, bukan itu, nggak mungkin. Aku gini, serius. Karena wajahnya Aku serius. tahu jawabannya itu agak pat. Tanpa kamu hidup aku mungkin akan, waduh. Ih, Kalau menurut saya sih nggak kemana-mana. Tidak mengerti apa yang namanya kebahagiaan sebagai seorang laki-laki yang didapatkan dari menjadi laki-laki yang bertambah dewasa dan juga didapatkan dari pernikahan. oh pengen nangis. Oh my God. Ya, aku nangis lagi deh. Oh my God. Kasih. Hari ini. Wow. Dia jarang loh ngomong gitu, makasih ya. Hati ke hati. Karena kan dia. Sebenarnya kan ini udah di email, aku udah nyiapin jawabannya. Oh gitu. Gayanya. Enggak ya. Oke, Mbak Prila, Thank you. apa rasanya denger itu? Ya kan dia orangnya irit ngomong. Jadi aku senang kalau ternyata dia bahagia beneran. Iya. Yes. Dia Kalau bilang dia nangis mulu. Nanti di-cut, tenang aja. Taunya di close. tapi dalam 20 tahun kebersamaan ini, dan ini adalah tahun yang spesial karena salah satunya adalah momentum finally anniversary-nya benar-benar fokus untuk berdua. Jika ada pintu ruang waktu untuk bisa kembali ke masa lalu, memperbaiki apapun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, pengen nggak kembali kemana? Ada fasenya nggak? Ini siapa yang jawab? Aku. Boleh. Kalau saya sih, I think semua sudah Sebagaimana mestinya ya. sudah sebagaimana mestinya. Iya. It doesn't have to kembali dan merubah sesuatu. Semua sudah sesuai dengan waktunya. Dewasa terlalu cepat juga belum tentu karena kan hidup kita itu bukan mengenai hidup kita sendiri, tapi mengenai juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Ada orang-orang tertentu, contoh boleh dikatakan mungkin contoh jeleknya, ada orang-orang tertentu, saya pernah dikasih tahu itu, kamu kalau ngelihat orang nggak berubah, terus kamu kesel, kamu pikirin gimana caranya merubah dia, dan itu mengganggu kebahagiaan kamu selama beberapa waktu. Coba kamu ubah cara berpikirnya. Jangan-jangan orang itu emang ngeselin buat ngerubah kamu, bukan kamu ngerubah dia. So, jadi begitu itu aku ganti, jadi beda. Jadi memang apa yang terjadi selama ini mungkin kita pikir itu ngeselin, but it's actually Tuhan siapkan buat kita untuk kita bisa belajar. Dan itu sudah tepat waktunya. Sudah sesuai dengan musimnya. Kamu bisa kok, bebannya segitu untuk belajar kamu di musim ini. Even kalau aku mikir secara egois gitu, maybe mungkin keputusan finansial kali ya yang harus dirubah. Tapi justru kebodohan-kebodohan kita dalam finansial saat itu kita masih kecil, masih muda, justru itu bisa jadi momen saat memberikan ruang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, menunjukkan siapa Dia, dan itu akhirnya bisa kita ambil untuk jadi kesaksian buat orang-orang yang sekarang sedang struggling in terms of financial. Jadi kamu nanya tuh, mungkin financial kali ya. Tapi enggak juga sih. Even that. Karena kita belajar banyak dari situ. Dan mungkin medianya finansial gitu ya. Tapi karakter yang terbentuk dari keadaan itu priceless sih. Gitu. Jadi makanya kayaknya nggak ada sih. Kayaknya semua itu terjadi sesuai dengan porsinya. Iya.
Kan kebodohan dan kesalahan tetap akan terjadi. Iya. Kita balik ke zaman dulu, apakah akan menjamin kebodohan dan kesalahan tidak terjadi? Tetap akan terjadi. Iya. Gitu sih. Thank you very much. Terima kasih banyak loh. Terima Sharing kasih hari ini. Anya. Terima kasih. Membuka cara pandang yang saya berbeda, tapi cara pandang yang sangat dalam dan mengena bahwa kalau selama ini kita memegang amarah dan kekesalan karena berharap orang lain berubah untuk kenyamanan kita, Iya. maybe tidak adanya perubahan dari rasa kesal itu adalah karena kita salah memandangnya. Bukan dia yang harus berubah, tapi kita dalam menerima dan mencerna hal yang kehidupan berikan kepada kita saat ini. Betul. Bahwa rasa tidak nyaman dan tidak enak itu adalah untuk mengubah kita to be a better person. Iya. Digunakan medianya, ada yang finansial, Ya, ada yang pasangan, ada yang mungkin pertemanan, benar. hubungan dengan orang tua, adik kakak, macam-macam faktornya ya. Betul sekali. Very nice. Thank you very much. You're welcome. Gak Itu loh. salah hati ke hati ngundang pasangan ini. Eksklusif deh saya dapat mentoring langsung. Saya lanjut nih mentornya. Tapi thank you once again. Thank you Anya. Selamat Thank you, merayakan first anniversary berdua. Thank Kita you. akan memantau melalui Instagramnya, tapi tidak harus di hari H. Iya. Kita nunggu hasilnya aja. Seperti apa sih rasanya anniversary untuk pertama kalinya? Benar-benar berdua. Karena anniversary tahun pertama, ya Ruben hadir. Udah beda fokusnya. Pemirsa, saya harap apa yang dipersembahkan oleh Kak Yosi dan Kak Prila ini tidak hanya memberikan rasa damai dan senyum seperti yang saya rasakan, tapi juga Anda rasakan. Dan bisa menjadi pegangan bagi Anda yang mungkin tengah berada dalam persimpangan. Kita nggak pernah tahu bagaimana kehidupan seseorang, tapi ada 3 hal yang perlu dicari untuk memastikan perjalanan hidup Anda itu menjadi satu hal yang lebih berarti adalah orang yang untuk dikagumi sebagai mentor ya, yang bisa kita kasih ruang kepercayaan kepada mereka. Memberikan pil pahit, tapi kita menerimanya dengan lebih legowo. Karena kita tahu bagaimana mereka bisa memberikan contoh dan perjalanan hidupnya. Teman-teman yang tidak judgmental, Yes. teman-teman yang netral, itu sangat penting sekali. Dan memiliki yang paling penting, value yang sama. Yes. Itu penting banget yang itu. Lalu tadi yang ketiga adalah mereka sosok yang Look up sama Mentor. look up sama kita. Sehingga saat kita melakukan kesalahan, kita bisa kembali lagi karena kita punya rasa tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik bagi mereka. Iya. Tidak harus selalu anak, siapapun itu. Orang-orang yang mempercayai diri kita sebagai orang yang mereka kagumi, mereka yang look up to. Terima kasih. Dan satu lagi, pelajaran dalam pernikahan tidak hanya sesuai dengan fase-fase yang beredar ya. It's a lifetime journey. Belajar terus karena diri kita dan pasangan kita akan selalu berubah sepanjang Betul. masa. Yes. Iya. Banyak sih, cuman kalau ini durasinya penuh, ntar saya kasih kesimpulannya. Tapi banyak sekali, thank you very much. Thank you. Thank Yes, you, thank you. Terima Anya. kasih Anya. Dengan sangat baik memimpin, merecap terutama. Recap, ya, that's beautiful. Aduh, banyak banget. Itu saya hanya merecap dari banyak pelajaran yang wow banget. Ya, baiklah. Oke, saya mau lanjut konsultasi off the record. Terima kasih buat Anda, pemirsa. Kita berjumpa lagi lain kesempatan. Saya Anya Dina pamit. Bye.